Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini saya Rida Sofia Khofifah NRP 068 akan melanjutkan soka-sokaan, tentunya ini di case ke-5. Sebelumnya bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman dengar juga, saya sudah bikin soka-sokaan di case ke-114. Oke, kita langsung aja ke OVC. Nah, di sini dari OVC kan terlihat ada seorang pria usianya 50 tahun. Dia menggendong tangan kanannya dengan kain. Kemudian keluhan utamanya, tangan kanannya itu sakit sekali, terasa baal dan demam. RPS-nya keluhan dirasakan sejak 10 hari yang lalu. Setelah tertusuk duri, pasien tidak langsung berobat. Semakin lama semakin nyeri dan bengkak, sehingga jari tangan sakit bila diluruskan, pergelangan tangan sakit jika digerakkan. Nah, artinya dari sini kita bisa analisis bahwa timbulnya baal. Nah, kenapa sih bisa timbul baal? Baal ini kan mati rasa. Nah, baal ini terjadi karena ada gangguan pada saraf dan pembuluh darah, yang mana ini tuh manifestasi dari rangsangan listrik yang tidak tersalurkan gitu. Pokoknya ada gangguan dia di saraf dan pembuluh darahnya, kayak si sarafnya itu tertekan gitu, mengalami tekanan yang menyebabkan si impuls itu, hantaran impuls itu kan kayak impuls itu kan lewat ke saraf, sedangkan sarafnya itu mengalami penekanan yang nantinya nervus medianus tepatnya itu tertekan, sehingga saraf sensorik ini terpengaruhi dan hantaran impulsnya itu terhambat, maka timbullah mati rasa atau yang lebih dikenal dengan baal. Kemudian timbul sakit sekali, demam, kemudian di sini makin lama makin nyeri dan bengkak juga. Nah, ini tuh adalah mekanisme dari inflamasi. Tentunya kan saat inflamasi ini terjadi, mediator-mediator inflamasi ini aktif kan. Salah satunya itu histamin, yang mana histamin ini menyebabkan permeabilitas vaskular itu meningkat, kemudian akumulasi cairan juga meningkat. Nah, dari sana kan akumulasi cairan meningkat, maka pembengkakan itu terjadi gitu, edema. Nah, makin lama makin besar ini menekan saraf gitu, sehingga ya timbul rasa nyeri gitu, karena saraf tertekan timbul rasa nyeri. Nah, demamnya itu muncul juga karena ya berhubungan dengan inflamasi yang tadi, tapi bedanya ini mengaktifkan makrofag gitu, dimana makrofag ini mengeluarkan interleukin 1. Interleukin 1 merangsang pengeluaran PGE2. Nah, ini bekerja di hipotalamus yang mana akan meningkatkan termostat tubuh, sehingga demam pun terasa gitu karena ada peningkatan suhu tubuh. Nah, itu. Kemudian selain itu, dia ini kan sakitnya itu sejak 10 hari yang lalu tertusuk duri. Artinya ini ada jaringan yang terbuka akibat penetrasi duri ini kan. Ada kemungkinan ini ada infeksi mikroorganisme, bisa bakteri salah satunya. Nah, jadi ini ada mungkin saja ada bakteri yang masuk atau menginfeksi jaringan terbuka ini. Kemudian pergelangan tangan sakit jika digerakkan. Nah, oh iya, tadi kan makin lama makin nyeri, udah kan tadi. Nah, ini kan makin lama makin nyeri. Inflamasi tadi kan aktif ya. Ada 5 tanda khas, ada kalor, dolor, rubor, tumor, dan fungsiolaesa. Dan juga ini tuh menyebabkan peradangan pada selubung sinovial dan menyebabkan proliferasi fibroblast, kemudian terjadi penyempitan sinovial dan timbullah rasa nyeri. Dari sana nyeri juga bisa terjadi. Kemudian jari tangan sakit bila diluruskan. Artinya dia tuh kan si jari tangannya itu terus-terusan mengalami fleksi. Ketika terus-terusan mengalami fleksi, maka si ujung jarinya itu akan hipoksia dan lama-kelamaan bisa jadi nekrosis jika kronis gitu. Kemudian RPD, keluhan baru pertama kali dirasakan, tidak pernah mengalami hal seperti ini. Ya jelas ya, karena ini adalah penyakit akibat infeksi.
Kemudian riwayat penyakit gula di sangkal. RPK-nya tidak ada keluarga yang memiliki sakit serupa, artinya ini adalah bukan penyakit turunan. RV-sosnya tidak ada. Nah, dari hasil anamnesis yang telah dilaksanakan, maka bisa diambil beberapa hipotesis. 1. Hyplexoterosivitis, trigger finger, gout, arthritis, 4-nya carpal tunnel syndrome, 5-nya osteoarthritis, dan 6-nya trauma tangan. Kemudian nanti kita tahu kenapa sih, nanti kita akan menyimpulkan beberapa hipotesis dengan cara melakukan berbagai pemeriksaan, yaitu pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan status generalis dan status lokalis juga. Nah, di status generalis ini vaskularisasi dan sensasi dalam batas normal, jadi dapat ditekuk namun sakit bila diluruskan, dan keadaan umumnya tampak sakit, tanda vital masih baik. Artinya tampak sakit artinya dia ini mengganggu aktivitas ya. Tanda vital juga masih baik, kemudian jari dapat ditekuk, artinya vaskularisasinya ini terganggu gitu. Ini vaskularisasinya terganggu karena memang jari ini sakit ketika melakukan gerakan fleksi ekstensi, karena memang mungkin ada gangguan di tendonnya, di mana tendon ini kan tidak dapat menarik tulang gitu. Itu bisa sih terjadi. Kemudian status lokalis ada di regio manus dextra. Pertama, warna kulit merah. Ya, dia berbeda dengan warna kulit yang sehat. Kemudian tampak bengkak di tenar, jari tangan 2 dan 3, jari tangan menekuk gitu. Nah, berarti kalau ada pembengkakan seperti ini, ya ada inflamasi, ada vasodilatasi, sehingga darah itu menuju ke tempat infeksi yang bisa menimbulkan kemerahan gitu, eritem. Kemudian feel, tangan dan jari teraba hangat dan nyeri bila ditekan dan nyeri bila jari tangan ditekuk. Nah, dari feel ini ya sama, inflamasi menimbulkan rasa hangat atau kalor yang berasal dari vasodilatasi, dan nyerinya juga berasal dari mediator prostaglandin. Kemudian move, gerakan sendi pergelangan tangan terbatas. Gerakan sendi pergelangan terbatas artinya karena memang ada peradangan dan hipertrofi dari selubung tendon yang membatasi gerakan, karena kan tadi dia itu kan pergerakannya terbatas, artinya ada radang atau hipertrofi nih kemungkinan di selubung tendonnya, sehingga ketika ototnya berkontraksi, si tendonnya ini yang nyambung ke tulang itu tidak dapat menarik tulang dan membuat si pergerakan sendinya itu jadi terbatas. Kemudian NVD, fossasi alpa radialis dan alpa ulnaris kanan dan kiri teraba, tes kapiler normal, motoriknya kekuatan tangan kirinya 5, kanan tidak bisa diperiksa, sensibilitasnya menurun. Nah, ini disebabkan ya karena tadi Baal yang tadi, karena tertekan nervus medianus superficialisnya. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan penunjang nih. Nah, di pemeriksaan penunjang ini HB-nya itu turun, HT-nya juga turun, kita di luar batas normal. Karena HB dan HT ini seiringan gitu. Jika HB naik ya HT juga ikut naik. Di sini turun ya ikut turun juga. Nah, leukositnya itu tinggi, LID juga tinggi. Artinya ini adanya infeksi. Kemudian CRP positif menandakan ada infeksi. Kadar asam uratnya normal, kadar gula darahnya juga normal, artinya ya tidak ada diabetes, tidak ada peningkatan asam urat. Nah, dari sana bisa menyingkirkan berbagai banyak hipotesis. Yang pertama, bisa disingkirkan yang pertama trigger finger. Nah, trigger finger ini disingkirkan. Kenapa? Karena trigger finger ini suatu penyakit yang khasnya itu si tangannya itu terus-terusan mengalami fleksi gitu, dan terdengar bunyi klik biasanya. Dan biasanya tidak usah dilakukan pemeriksaan lab gitu. Dengan pemeriksaan fisik saja sudah cukup untuk yang trigger finger. Untuk yang gout ini ini adalah penyakit yang mana kenaikan asam urat gitu. Kemudian kalau
carpal tunnel syndrome ini ada peradangan atau penyempitan terowongan karpal yang menekan nervus medianus gitu. Jadi si CTS ini intinya apa ya? Bentar. Ada tambahan lagi bentar ya. Tadi yang di trigger pinjer ini perbedaannya itu kan kalau di trigger pinjer juga ada penebalan sarung tendon flexor. Nah, jadi si penebalan sarung tendon flexor inilah yang menyebabkan si jari tangan itu terus-terusan mengalami fleksi karena memang penebalan sarung tendon flexor dan ada penyempitan pada celah selubung retinaculum gitu. Kalau flexor tenosivitis ini dipertahankan karena memang ada kemiripan di gejala klinisnya sesuai dengan anamnesis dan kalau flexor tenosivitis ini itu ada peradangan pada tendon dan sarung tendon. Kalau gout ini kan udah jelas ya tadi, dia itu pembengkakan pada sendi akibat emang asam urat yang tinggi gitu. Tapi ini disangkal karena memang sesuai dengan pemeriksaan penunjang di sini normal. Kalau memang gout harusnya tinggi gitu. Kemudian kalau yang CTS, di CTS ini yang disingkirkan karena memang ini itu terjadi karena saraf di dalam pergelangan tangan ini terhimpit yang menyebabkan ya gitu. Jadi ini tuh bukan karena peradangan tendon atau sarung tendon, tapi si CTS ini karena tertekannya saraf. Jadi si sarafnya itu kan terhimpit yang menyebabkan sensasi kesemutan, mati rasa, nyeri dan lemah juga. Kalau yang OA, osteoartritis, ini adalah kelainan di mana kondisi sendinya itu nyeri dan kaku kayak kelainan pada tulang. Sedangkan kalau trauma tangan ini adalah cedera biasa ya. Jadi cedera pada ujung jari gitu atau cedera tendon dan patah tulang itu trauma tangan. Nah, maka ditegakkanlah diagnosis yaitu tenosivitis flexor tangan kanan. Itu sesuai dengan gejala klinis yang terjadi sesuai dengan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Maka setelah ditegakkanlah diagnosis, maka diberikanlah penata laksanaan berupa farmakologi dan non farmakologi, yang mana farmakologinya itu diberikan obat analgetik sebagai obat anti nyeri karena memang karena pasiennya itu kan merasakan nyeri yang sangat hebat, sakit sekali gitu ya, maka diberikan obat analgetik dan obat antibiotik gitu, dimana antibiotiknya ini karena dia infeksi maka tentu diberikan antibiotik itu untuk untuk mematikan mikroorganisme yaitu bakterinya. Untuk yang non farmakologinya diberikan pasang bidai ini tuh sebagai bentuk imobilisasi karena karena memang kalau kayak banyak gerak itu kan nanti timbul nyeri yang berlebih, dan juga diberikan bidainya itu pada ibu jari dan pergelangan tangan sebagai bentuk imobilisasi. Kemudian rujuk ke rumah sakit atau ke poliortopedi untuk tindakan definitif insisi, drainase, dan debridement. Jadi maksudnya insisi itu adalah penyayatan kulit, drainase ini kayak pengeluaran cairan pus, insisi itu disayat kulitnya, kalau drainase ini pengeluaran cairan pus gitu kalau ada nanahnya. Kalau debridement ini mengangkat jaringan mati yang terinfeksi, artinya jika memang nekrosis maka harus diangkat jaringan matinya gitu atau diamputasi kayak gitu. Nah, setelah kita bahas OVC, lanjut ke clinical science dan basic science dari case 5 ini. Nah, di sini basic science itu kan muskuloskeletal, histologinya tulang dan otot karena berhubungan dengan kasus, fisiologi juga sama. Ini dan kontraksi otot juga dijelaskan, sebenarnya ini sama ya dengan yang dijelaskan di kasus keempat di basic science-nya. Nah, kita langsung aja ke clinical science dari
FTS ini. Jadi sesuai dengan definisi bahwa FTS ini merupakan suatu peradangan yang melibatkan tendon dan selubungnya gitu, kayak tendon dan sarung tendonnya bengkak dan menimbulkan bengkak dan nyeri. Di mana tendon ini kan kita tahu merupakan penghubung antara tulang dan otot gitu. Etiologinya trauma penetrasi jelas ya, sesuai dengan kasus dia tertusuk duri yang menyebabkan infeksinya itu bakteri itu masuk. Sebenarnya yang masuk itu flora normal sih, biasanya Staphylococcus atau Streptococcus itu flora normal, karena dia ada jaringan yang terbuka maka si bakteri itu masuk gitu, menginfeksi jaringan terbuka itu. Bisa luka gigitan juga, hematogeneus dan miscellaneous. Kemudian epidemiologinya, nah ini tuh FT ini biasanya terjadi pada orang tua di usia 50 sampai 60 tahun karena memang terjadi perubahan degeneratif gitu. Kemudian kemudian klasifikasi. Klasifikasinya ini ada derajat 1, 2 dan 3. Ini adalah tingkat-tingkatannya gitu. Kalau derajat 1 karakteristiknya itu peningkatan cairan pada tendon sheath, terutama eksudasi serosa. Dan tentunya cara terapinya itu dengan irigasi dengan kateter. Nah, untuk yang grade 2, kalau berarti kan kalau derajat 1 itu cuman kayak ada peningkatan cairan karena memang ada eksudasi serosa, peningkatan cairan di sarung tendonnya. Kalau derajat 2 ini cairannya itu purulent, kemudian ada granulomatosis synovium. Kalau grade 3 ini udah mulai nekrosis, ini udah nekrosis sebenarnya. Dan kalau udah nekrosis kayak gini ya cara pengobatannya dengan debridement atau dengan kemungkinan amputasi itu. Kemudian gejala klinisnya itu kan bisa dilihat dari pemeriksaan Canavosite, dimana Canavosite ini ada poin-poin yang benar-benar khas banget. Dan satu itu jari dalam posisi sedikit fleksi. Ini udah ada di gambarnya, jari sedikit fleksi. Nah, ini di gambar ini ada Canavosite. Kemudian bengkak dalam bentuk fusiform, 3 nyeri tekan sepanjang flexor tendon sheath, dan keempat itu nyeri saat dilakukan fasifleksi jari. Jadi kalau dipaksain ya pokoknya kalau ditekan ataupun itu bakal terasa sakit. Tapi si Canavosite ini bisa tidak terlihat jika ada pemberian antibiotik segera, kondisi yang sangat dini ataupun imunokompromis dan infeksi kronis. Nah, jadi intinya sih si FTS ini merupakan kayak radang di sarung tendon. Kan tendon ini kan ada sarungnya gitu. Nah, sarungnya itu yang mengalami peradangan. Kayak gitu. Lanjut ke diagnosis banding kan udah ya, tadi di OVC juga udah saya bahas. Komplikasinya terjadi adesi fibrosa yang nantinya akan menghilangkan ROM. ROM ini range of movement, jadi kayak pergerakannya itu terbatas, yang nantinya jadi itu tidak dapat digunakan secara permanen, itu secara komplikasi. Kemudian kemungkinan juga nekrosis. Tata laksananya sudah tadi kita bahas. Prognosisnya rubia ad bonum, artinya fungsi normal dapat kembali jika pasien itu mendapatkan perawatan terhadap inflamasi yang memadai gitu. Nah, itu clinical signs dari FTS, flexor tenosivitis suppuratif. Next ke patofisiologi. Jadi secara patofisiologi dimulai dari trauma penetrasi kan. Trauma penetrasi ini karena duri sesuai dengan kasus. Nah, ketika jaringan tertusuk duri, maka jaringan lunaknya itu terbuka. Maka ketika jaringan lunak terbuka, ini akan memudahkan infeksi bakteri-bakteri masuk gitu. Bakteri masuk ke dalam jaringan tersebut. Ketika
bakterinya masuk, maka akan merangsang reaksi imun dan reaksi inflamasi, karena bakteri ini menghasilkan virogen, yang mana virogen ini akan menyebabkan demam. Nah, virogen juga selain menyebabkan demam, bisa merangsang mediator inflamasi, yaitu interleukin 1 dari makrofag, dan juga menstimulus endotel hipotalamus mengeluarkan PGE. PGE ini yang membuat termostat ini naik, termostat ini meningkat dan menyebabkan suhu tubuh naik dan terjadi demam. Seperti itu. Jadi interleukin 1 merangsang pengeluaran PGE2 pada hipotalamus, menaikkan suhu tubuh dan terjadilah demam. Nah, kemudian selain reaksi imun juga terangsang, terjadi inflamasi, yang mana mediator histamin ini keluar hasil dari degranulasi sel emas, menyebabkan vasodilatasi. Vasodilatasi ada peningkatan permeabilitas vaskular dan eritema, dan timbul eritema terasa hangat gitu, karena kalor banyak yang mengalir ke daerah infeksi tersebut. Kemudian dari inflamasi juga, dari reaksi inflamasi juga terjadi yang namanya proliferasi produksi kolagen gitu, yang nantinya akan mengalami fase maturasi yang menyebabkan fibrosis atau jaringan parut. Jadi proliferasi kolagennya juga meningkat gitu sebagai tahap penyembuhan atau maturasi dan timbulan fibrosis atau jaringan parut. Nah, dari sana selain imun dan inflamasinya teraktifkan, ada respon vaskular. Ini secara eksternal, penyebab eksternal. Nah, ada respon vaskular dan selular, yang mana pembuluh darah akan mengeluarkan platelet gitu, karena dia akan terbuka, dia mencoba untuk agar si jaringan itu akan tertutup kembali, maka pembuluh darah mengeluarkan platelet. Kemudian si vaskulernya akan mengalami vasokonstriksi. Dari sana platelet ini akan dipercepat berjalan menuju luka, kemudian mengalami vasodilatasi. Vasodilatasi karena darah banyak yang keluar, banyak yang mengalir ke daerah infeksi tersebut. Kemudian terjadi peningkatan permeabilitas endotel. Kemudian platelet mengalami migrasi, cairan darahnya itu keluar dari pembuluh darah, kemudian mengalami eksudasi. Ketika eksudasi, maka cairan-cairan banyak yang keluar, maka terjadilah edema jaringan. Dari sana si edema itu akan merupakan pembengkakan. Jadi kan edema ini pembengkakan yang terjadi pada selubung sinovial gitu, akibat penumpukan cairan yang terjadi pada sarung tendon atau radang sinovial. Ketika ketika sudah radang, maka apabila tangan, jadi kan tadi kan radang sinovial. Nah, jadi jika tangannya itu banyak digerakkan, maka akan semakin banyak cairan yang keluar ke arah terjadinya luka. Nah, dari itu bisa terjadi hipoksia. Nah, hipoksia dari pembuluh darah akan menyebabkan pasokan oksigen kurang ke daerah luka, yang nantinya akan timbul nekrosis. Nah, dari patofisiologi yang dijelaskan, maka untuk penata laksanaan secara farmakologinya, karena tadi dia radang sinovial, otomatis kan untuk mencegah pergerakan yang terus menerus karena banyak gerak, banyak cairan yang keluar, maka dia perlu pasang bidet yang tujuannya untuk mengurangi gerakan. Nah, selain itu di paling atas mudah terjadi infeksi. Maka ketika terjadi infeksi, tentu dikasih obat antibiotik spektrum luas, karena kita tidak tahu gitu ya si bakteri yang masuk itu apa, tapi biasanya memang Streptococcus atau Staphylococcus yang mana normal gitu, dikasih antibiotik. Dan juga karena tadi mekanisme inflamasi juga teraktifkan, biar menghindari demam, maka dikasih NSAID, yang mana ini obat analgetik juga, yang mana NSAID ini kan menghambat COX-1 dan COX-2 gitu, menghambat keluarnya prostaglandin, yang mana
lebih tepatnya itu COX-2 karena prostaglandin ini menimbulkan demam, nyeri, dan juga ya itu pokoknya kayak inflamasi gitu. Sedangkan kalau COX-1 kan prostaglandinnya itu berperan dalam fisiologis tubuh. Seperti itu. Itulah secara singkatnya dari patofisiologi dari case 5 ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.